touch upon it, sempat disinggung ya, tapi saya mau minta Bante mengulangi sekali lagi, mengapa Ratana Sutta itu efektif untuk menghilangkan pandemi pada saat Sang Buddha membabarkan sutra ini di desa Wesali. Dan sekarang ini kayaknya kita semua sudah rajin ya membacakan Ratana Sutra dan itu masih kurang efektif sekarang ini. Tolong diterangkan lagi, Bante. Terima kasih. Ya, ya tentu pada saat itu yang membacakan sutta ini adalah Sang Buddha sendiri. Dengan kekuatannya, dengan kebijaksanaannya, ya seorang Buddha tentu berbeda dengan orang biasa atau manusia biasa. Nah, kekuatan Buddha itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Makanya ketika beliau menggunakan berbagai macam cara untuk menunjukkan, menerangkan Dhamma, itu bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, kita sekarang ini sudah berusaha terbaik untuk membacakan sutta misalnya, atau membacakan Ratana Sutta, membacakan Metta Sutta, dan lain-lain. Kenapa ya belum efektif, Bante? Ya, memang beda kekuatan. Ya, kalau dulu Sang Buddha itu betul-betul yakin dengan kekuatan kebenarannya, kekuatan sacanya itu. Tapi kita di sini, ya kalau saya tanya, Anda semua ini sudah betul-betul yakin, misalnya menjalankan sila dengan baik saja dulu. Ya kan mungkin ada yang, belum lah Bante, belum. Masih latihan, masih sedikit-sedikit. Nah, bedanya adalah dengan di kebajikan di situ. Kebajikannya itu berbeda. Tapi juga saya melihat bahwa memang dunia ini sekarang sedang mengalami masa transisi atau masa perubahan yang bisa kita lihat sekarang ya semuanya serba berubah. Semuanya serba berubah. Yang dulu kerjanya di luar, sekarang harus kerja di dalam. Ya istilahnya itu apa? Work from home ya. From home, kerjanya di dalam. Dulunya masih suka bepergian, ya masih bisa keliling-keliling, sekarang sudah tidak bisa lagi, stop semua. Lockdown. Ya, lockdown ya. Ya tidak tahu di Amerika bagaimana, apakah lockdown juga? Kalau di sini namanya PSBB ya. PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi tidak sampai lockdown, tapi ya mungkin sudah semi lockdown. Ini sudah 6 minggu, Bante. Senin ini masuk ke minggu ke-7. Ya, itu kebijakan kebijakan pemerintah, tapi juga tergantung dari perusahaan yang ini ya, yang melaksanakan policy masing-masing. Kalau perusahaan saya sendiri mungkin sampai Agustus katanya baru bisa masuk. Ya. Ya lama. Ya. Dan kita berharap memang ya semuanya cepat selesai, cepat berakhir. Tapi kapan? Tidak tahu. Yang penting kita berusaha saja semaksimal mungkin, ya dengan cara apapun. Ya tentu juga yang pertama harus menjaga diri dengan baik. Dan dengan menjaga diri, kita juga menjaga yang lain. Dengan menjaga yang lain, kita juga menjaga diri sendiri. Kemudian kita juga menjaga kebersihan, menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Dan kalau kerja, ya disesuaikan, diatur saja bagaimana semestinya. Kalau yang sekolah, yang kuliah juga nanti kan bisa online, menggunakan online. Jadi memang kalau ditanya kekuatan parita, tentu ada kekuatannya. Tapi tergantung dari kebajikan juga. Ya karena ada di dalam salah satu kitab bagian dari kitab suci, yaitu Milinda Panha, ya. Di sana juga pernah disebutkan. Ada pertanyaan dari Raja Milinda kepada Bante Nagasena. Tanya juga, apakah parita itu berguna? Apakah setiap parita yang kita bacakan itu
betul-betul bisa memberikan perlindungan kepada umat manusia. Nah, kemudian Bante Nagasena itu menjawab, sebagian bisa, tetapi sebagian tidak bisa. Nah, Raja Milinda kemudian mengatakan, lah kalau begitu Parita tidak ada gunanya. Karena tidak semuanya bisa melindungi kan, sebagian bisa, sebagian tidak bisa. Tapi kemudian dijawab oleh Bante Nagasena. Nah, apakah makanan yang kita makan itu bisa melindungi kehidupan manusia? Ya, bisa. Tentu bisa melindungi. Tapi apakah makanan ini pasti melindungi? Juga tidak. Juga belum tentu. Karena kalau kita makan makanan yang baik, nah itu memang bisa melindungi, menjaga tubuh ini. Tapi kalau kita makan itu kebanyakan misalnya ya, makannya kebanyakan, semua dimakan, ya apa-apa semua dimakan, ya, mau kaki 2, kaki 4, mungkin kaki meja juga dimakan. Akibatnya apa? Ya ini menjadi rusak tubuh kita. Ya, karena semuanya dimakan, tidak ada batasan, terlalu banyak. Sedangkan tubuhnya tidak kuat. Akibatnya apa? Makanan yang dimakan itu bukan malah melindungi, tetapi malah menghancurkan tubuh kita. Nah, seperti itulah. Jadi dikatakan tidak semua parita itu bisa melindungi. Memang ada yang berhasil, ada yang efektif, ada juga yang belum efektif. Kenapa? Nah, kemudian diterangkan lebih lanjut, ada 3 sebab kenapa parita itu belum efektif. Yang pertama adalah disebabkan oleh kekuatan karma. Nah, karmanya itu belum mendukung. Artinya karma baiknya itu belum cukup kuat untuk membantu parita itu menjadi manjur atau efektif. Yang kedua adalah disebabkan oleh kilesa ya, atau kotoran batin. Karena masing-masing dari kita punya kebajikan, tetapi juga punya yang namanya kilesa atau kotoran batin. Ya, mungkin ada yang masih kuat sekali, ya kotoran batinnya itu bisa menghalangi, ya menghalangi dari apa yang menjadi pelindungan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita sekarang ini merasa wah kok belum bisa ya, saya sudah baca parita siang malam berhari-hari, tapi kok belum manjur, itu harus kembali melihat, oh apakah dalam diri saya ini sudah menerapkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang belum, ya berarti harus dijaga lagi, ya dikembangkan lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah karena kurangnya keyakinan, kurangnya sadar atau keyakinan. Mungkin kita baca parita, wah masih belum yakin, ini paritanya betul apa tidak ya dari Sang Buddha. Atau mungkin, apakah benar ini Ratana Sutta ini bisa menghalau bencana, menghalau pandemi COVID-19. Jangankan menghalau virus, ini menghalau tetangga yang jahat aja nggak bisa, misalnya begitu. Jadi tidak yakin dengan parita itu sendiri, dengan kekuatannya. Jadi 3 sebab ini sebetulnya yang bisa membuat parita menjadi tidak efektif, tidak bisa memberikan perlindungan. Kira demikian. Bante, saya Andi dari New York. Ingin bertanya Bante, apakah ada syarat-syarat agar sebuah parita itu manjur? Tadi seperti yang Bante bilang kan ada 3 syarat itu Bante. Maksudnya saya tuh seperti ini Bante. Apakah untuk memanjurkan sebuah parita itu dengan menumbuhkan keyakinan, lalu melakukan atasila untuk memperbanyak perbuatan baik kita gitu Bante? Atau kita mesti puasa atau apa Bante kira-kira yang untuk parita ini supaya
lebih ini katanya lebih manjur gitu Bante. Terima kasih Bante. Ya, baik. Memang sebenarnya kemanjuran atau efektivitas dari sebuah parita itu tergantung dari banyak faktor. Selain dari orangnya juga, dari kitanya pribadi, ya tadi kan sudah ada ya dari keyakinan, dari kekuatan karma, dari halangan kotoran batin. Tetapi juga tergantung dari si orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi begini, jadi ya kalau di apa namanya? Kalau di Jakarta ini itu kan banyak tradisi agama Buddha yang muncul di sini. Jadi kalau kita lihat itu apa saja ada ya kalau di Jakarta itu tradisi Theravada, Mahayana, Udayana, ya, Tantrayana, yang Tibetan, Maitreya dan lain-lain. Ya banyak. Nah memang ada beberapa orang itu mengatakan wah itu kalau mau manjur itu sama si itu misalnya ya. Sama lumpo itu atau misalnya sama suhu itu, wah manjur dia. Kalau doa itu manjur. Kalau baca parita manjur. Langsung terjadi. Nah, saya juga beberapa kali pernah diberitahu seperti itu oleh umat-umat bahwa ada beberapa orang-orang yang memang manjur gitu, manjur perkataannya. Ya, jadi misalnya kalau dibacain parita gitu ya, yang misalnya yang mau lulus, nah nanti dia bisa lulus. Atau yang ingin punya pasangan, nah, baca parita, di blessing, apa gimana. Tidak lama kemudian dapat pasangan. Nah, ini yang sakit, ya, tidak lama kemudian dibaca sembuh. Gitu. Nah, ada lagi yang usahanya itu tidak lancar, ya, bacakan parita. Nah, tidak lama kemudian menjadi sukses, berhasil. Banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, kalau kami ini ya, para biku, para bante, ya sama baca parita juga ini. Tapi kok beda ya? Nah, ini bante-bante baca parita. Tidak lama kemudian meninggal dunia. Ya, itu. Nah, jadi banyak sekali ya kasus-kasus yang begitu. Tetapi tentu ini tergantung dari kondisinya juga. Alias kita harus mengetahui bahwa tadi tidak semua parita itu bisa memberikan dampak yang nyata. Ada yang bisa, pas bisa itu ya memang pas kebetulan bisa. Pas lagi kondisinya cocok, karmanya mendukung, ya bisa, efektif. Tapi kalau masih belum, ya memang ini kekuatan yang ada sekarang ini memang jauh lebih besar. Ya, kalau kita lihat, hampir di semua negara sudah terkena ya COVID-19. Bahkan itu kalau kita membaca statistik, ya sudah ada hampir 3 juta yang terinfeksi ya. 3 juta itu dari 3 juta, 800.000 sembuh, 200.000 meninggal dunia. Itu statistik. Nah, kalau kita bicara statistik, kita bisa melihat negara-negara Buddhis yang mayoritas Buddhis, misalnya seperti Thailand, Sri Lanka, itu juga kena. Nah, kalau memang dikatakan apakah parita ini manjur, ya tidak juga. Buktinya di negara Buddhis saja itu kena. Yang rata-rata umat Buddhanya banyak, tiap hari baca parita, Thailand, Sri Lanka, apalagi Myanmar, ya Bhutan saja kena. Ya kena. Jadi memang ini tidak hanya berbicara mengenai parita, tapi berbicara mengenai manusianya itu sendiri. Nah, sudahkah kita betul-betul mempraktikkan Dhamma? Sudahkah kita betul-betul memahami apa yang ada di dalam Tipitaka, kitab suci agama Buddha ini?
Kalau kita hanya membaca parita misalnya ya, kita membaca parita, tapi tidak mengetahui artinya apa, tidak mengetahui maknanya apa. Apakah itu bisa berhasil? Kita baca parita hanya sekedar mengulangi. Ya memang itu baik, tidak jelek juga, itu baik. Tapi apakah itu akan memberikan dampak yang positif bagi orang lain, bagi sekitar kita? Ya belum tentu. Karena kita tidak paham. Baca parita juga mungkin tidak tahu artinya apa. Ya. Baca parita yang simpel saja lah. Misalnya Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu kalau kita hanya mengucapkan saja tanpa betul-betul merenungkan, tanpa betul-betul menghayati, itu rasanya beda. Bisa berbeda. Kalau kita baca parita dengan betul-betul menghayati, betul-betul mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Itu sudah beda kualitasnya. Nah, maka dari itu, kalau membacakan parita juga harus punya keyakinan, punya pemahaman terhadap apa yang dibacakan, dan punya kebijaksanaan. Nah, ada banyak faktor. Ada cinta kasih juga. Ada kebenaran, kekuatan kebenaran. Jadi beberapa faktor ini yang nanti bisa mendukung keberhasilan dari parita. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Ya, dari Andi ya. Iya Bante. Ya, itu ya. Bisa menjawab. Bante, melanjutkan pertanyaan lagi. Itu Bante. Kalau seandainya baca parita, Bante, karena ajakan Bante, maksudnya bukan dari keyakinan atau keinginan sendiri, Bante. Apakah itu ada ada manfaatnya, Bante? Terima kasih, Bante. Ada, manfaatnya ada. Berbuat baik, meskipun kecil, itu pasti ada manfaatnya. Tapi kalau ditanya manfaatnya itu apakah sama dengan manfaat yang bacakan parita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, apalagi dia mengerti apa yang dibacakan, apakah sama manfaatnya? Ya mungkin bisa berbeda. Jangankan baca parita, kita misalnya ajak keluarga kita, ajak anak gitu ya, atau ajak saudara kita ke wihara. Dengan datang ke wihara itu dengan keyakinan sendiri. Beda tidak? Sama tidak kekuatannya? Atau sama tidak niatnya? Sama tidak manfaatnya? Kan pasti berbeda. Ya. Seorang yang datang ke wihara dengan keyakinan dibandingkan dengan seorang yang datang karena diajak, dipaksa misalnya. Tentu kan pasti berbeda. Manfaat yang didapatkan juga bisa berbeda. Maka, ya kalau bisa ada niat atau ada keinginan sendiri untuk membacakan parita supaya parita ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi kebahagiaan, bagi kesejahteraan semua makhluk. Kira-kira begitu. Jadi bukan hanya parita ini untuk diri sendiri, tapi juga bagi banyak makhluk. Nah, seperti itu.